Tren olahraga lari di sekitar Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, cukup populer, terutama di kalangan warga yang ingin berolahraga di luar ruangan. Jalan Basuki Rahmat sendiri merupakan salah satu jalan utama di Surabaya yang sering menjadi jalur favorit untuk jogging atau lari. Woi. Iya tak? Apa goreng yuk? Suramadu Pak, nggak ada kapal. Oh. Iya. Langsung. Yang penting apa? Iya. Iya. Ini perjalanan kami melintasi jembatan Suramadu. Suramadu merupakan jembatan yang menghubungkan kota Surabaya di Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Sebelum ada jembatan Suramadu, orang yang dari Surabaya harus naik kapal feri untuk menyeberang ke Madura. Begitu juga dari arah sebaliknya. Penyeberangan dengan feri membutuhkan waktu 30 menit hingga 1 jam. Dengan adanya jembatan Suramadu, Surabaya Madura bisa ditempuh dengan waktu 10 menit saja. Dalam situs resmi ACMA NTU Kementerian PUPR dijelaskan, Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Panjangnya 5.438 meter. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian. 3 bagian itu yakni Jalan Layang Causeway, Jembatan Penghubung Approach Bridge, dan Jembatan Utama Main Bridge. Suramadu memiliki 4 lajur. Jembatan ini resmi menjadi jalan non-tol yang gratis sejak 2018 akhir. Sebelumnya, Suramadu memasang tarif untuk pengendara yang lewat. Jembatan Suramadu juga menjadi tempat rekreasi. Terbukti, beberapa festival digelar di sana dengan menampilkan ajang olahraga,
seni hingga kulin. Saat ini, kawasan Jembatan Suramadu juga menjadi spot menarik untuk menikmati senja. Ada banyak warung yang menjajakan aneka minuman dan makanan. Groundbreaking pembangunan Jembatan Suramadu dilakukan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 20 Agustus tahun 2003. Butuh waktu 6 tahun untuk menyelesaikan jembatan tersebut. Pembuatan jembatan dilakukan dari 3 sisi, baik sisi Bangkalan maupun sisi Surabaya. Secara bersamaan juga dilakukan pembangunan bentang tengah yang terdiri dari Main Bridge dan Approach Bridge. Jembatan Suramadu diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni tahun 2009. Pembangunan jembatan ini untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura. Pembangunan yang dimaksud meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura, di mana relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain di Provinsi Jawa Timur. Jembatan Suramadu pertama kali dicetuskan seorang insinyur sipil bernama Prof. Dr. Sediatmo tahun 1960-an. Ia merancang desain Jembatan Suramadu. Tak hanya merancang desain Jembatan Suramadu, Sediatmo juga menjadi tokoh di balik fondasi ceker ayam yang terkenal di berbagai negara. Namun di tahun 1984, ia meninggal. Kemudian B.J. Habibie ditunjuk untuk melakukan pembangunan Jembatan Suramadu. Riset pun dilakukan. Namun karena krisis moneter, pembangunan tak dapat dilakukan. Terdapat rest area di sekitar Jembatan Suramadu yang menyediakan fasilitas seperti toilet, tempat istirahat, dan warung makan untuk pengendara yang ingin beristirahat. Meskipun terbatas, tersedia area parkir di sekitar jembatan yang dijaga oleh petugas. Bagi yang ingin menikmati pemandangan dari laut, tersedia penyewaan perahu wisata di sekitar jembatan. Di sekitar area jembatan juga terdapat toko-toko yang menjual berbagai macam souvenir khas Surabaya dan Madura. Beberapa fasilitas pendukung lainnya termasuk warung makan, baik yang berada di darat maupun di bawah jembatan, serta beberapa toko yang menjual oleh-oleh. Secara mendadak, jembatan penyeberangan menjadi lokasi wisata yang murah meriah. Namun, jangan sampai berfoto di wilayah jembatan dengan turun dari kendaraannya, sahabat, sebab akan dianggap sebagai pelanggar tata lalu lintas. Temulawak aja. Temulawak aja. Kalian yang mana? Majori itu. Kita sekarang mengunjungi Dam Tanjung Burneh. Berikut ulasannya. Bendungan Tanjung Burneh juga dikenal sebagai Dam Tonjung
dibangun pada tahun 1927 oleh pemerintah Belanda di bawah kepemimpinan Residen J. V. van Hijs. Tepatnya pada masa kepemimpinan R. E. Suryowinoto. Tujuannya adalah untuk mengairi sawah-sawah di sekitar Burna dan Bangkalan yang memiliki potensi pertanian tinggi, terutama untuk meningkatkan produksi padi. Selain itu, bendungan ini juga dibangun untuk mengantisipasi banjir dari arah timur Burna ke kota Bangkalan dengan memecah aliran sungai. Pembangunan bendungan ini juga melibatkan pembangunan menara air Taut Laideng, jembatan Tonjong, dan tugu menara air di Embong Miring Burna. Dibangun pada tahun 1927 oleh pemerintah kolonial Belanda, bersamaan dengan pembangunan bendungan Tanjung Burneh. Di awal 2019, ada fenomena laut terbelah di Suramadu. Gradasi warna air laut di bawah jembatan itu sampai viral di media sosial. Ada bagian laut yang berwarna hitam, sedangkan bagian lainnya cenderung berwarna lebih terang. Prakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Perak Surabaya Adi Hermanto mengatakan, fenomena laut terbelah di bawah Suramadu bernama Haleklin. Fenomena itu biasa terjadi. Ya, memang benar gradasi warna itu fenomena yang biasa terjadi. Karena ketika ada aliran muara sungai di daerah sekitar itu, memang gradasi warna itu terjadi karena perbedaan densitas massa jenis air, kata Adi saat dihubungi Detikcom. Demikian perjalanan kami melewati Suramadu dan berkunjung ke Dam Tanjung Burneh. Goes kali ini memang bertujuan UTK cari tempat makan, yaitu warung makannya Let di Bangkalan. Terima kasih sudah mengikuti, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Salam sehat.